Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this chapter, we learn to invitation. Ya, jadi di bab ini kita kembali lagi ke pembelajaran ya di chapter 3 yaitu tentang invitation. Apa sih invitation? Itu adalah undangan. Ya, surat undangan. Nah, type of invitation. Jadi tipenya undangan itu ada formal and informal. Formal itu resmi, informal itu tidak resmi, ya. Formal invitation, ya, di sini untuk undangan yang resmi. Di sini a formal invitation is an invitation which follow a definite form, tone or style in agreement with the established norm, custom, or value. Webster 2012. For example, an invitation to the opening of school, an invitation to a graduation ceremony, an invitation to wedding, etc. Nah, di sini untuk undangan resmi, ya, undangan resmi biasanya kita di acara pembukaan sekolah atau di acara ini seremoni itu misalnya ada kelulusan, ya, perpisahan kalau di kita. Kemudian ada wedding, ya, wedding organization berarti ada pernikahan misalnya. Nah, di sini common format of a formal invitation. Nah, format untuk undangan yang resmi. Di garis pertama ya, itu ada nama siapa yang diundang. Kemudian di garis kedua ada ya di sini yang pertama ini nama yang diundang. Yang kedua apa acaranya, yang ketiga kemudian nama yang diundang juga ya, yang keempat ini acaranya apa ya. Dan yang kelima, garis kelima itu kapan waktunya. Kemudian yang keenam di mana, dan yang terakhir itu minta balasannya, atau misalnya di akhir kalimat itu kan dimohon kehadirannya seperti itu ya. Social function kegunaannya di sini dalam bermasyarakat, undangan ya untuk seseorang secara formal atau resmi ya di berbagai kegiatan sosial ya di masyarakat. Yang digunakan linguistic characters ya, linguistic karakteristik. Nah, apa sih di sananya? Ada simple ya. Jadi harus simple, singkat ya. Kemudian price ya di situ. Sorry ya, diulangi di sini tadi. Simple, precise and concise word, detailed information, the tone should be friendly and sincere. What should be chosen carefully, the style or writing should be formal. Jadi intinya di sini kalimat dalam undangan tersebut harus simple, kemudian informasinya harus detail, ya harus jelas, menggunakan bahasa yang sopan, ya kata-katanya juga harus lebih hati-hati lagi. Kemudian di sini biasanya ditulis ya dengan secara formal, ya resmi, ya tulisannya secara resmi. Ya. Kemudian formatnya ya, di sini ada format lagi. Addresser itu addresser of the addresser and the address. Maksudnya di sini tuh ditujukan kepada siapa
ya dialamatkannya kepada siapa. Terus salutation. Salutation itu di sini tentang pada surat undangan tersebut, ya. Ada tanggal di sini, bodinya juga, body itu body surat, ya. Nanti di situ diberikan tentang apa undangannya, reason of invitation, alasan mengundangnya apa, ada date, ada time, berarti tanggal dan waktunya kapan, ya tetap aja harus jelas. Tempat, ya place masih lanjutannya. Di sini please reply berarti ada juga tanda tangan, ya jangan lupa pengirimnya itu ya yang membuat undangan tersebut harus tertera namanya siapa di situ, ya. Kemudian ways of organizing information, ya. Cara ya untuk menyebarkan informasi tersebut, ya. Di sini ada reasons for inviting other, ya. Reason for inviting other, ya. Berarti alasan mengundang yang lain untuk apa. Ada lagi detail information, ya, about the party or event. Tadi dijelaskan lagi informasi yang mendetail, ya, tentang pesta atau kegiatan apa. Kemudian ask friend to come by using essential term. Nah, ini mengundang teman, ya, mengundang teman untuk datang dengan menggunakan kalimat-kalimat atau bahasa yang sopan, ya. Perlu kamu ketahui, ya, did you know, apakah kamu tahu, formal invitation are written on card. Biasanya undangan resmi itu ditulis pada kartu. Sorry ya, di sini ditulis pada kartu, kemudian teksnya juga ditulis biasanya menggunakan gaya kaligrafi, ya, atau tulisannya dengan sedikit gaya, ya. You can learn for the example. Jadi kamu bisa mempelajari contoh surat-surat pada buku bahasa Inggris di halaman 36 dan 37. Di situ ada contoh surat, ya, surat undangan resmi, ya. Surat undangan resmi boleh kamu pelajari. Kemudian setelah kamu diberi undangan, ya, secara resmi, ya, ini ada beberapa, ya, untuk meresponnya, ya, untuk merespon. Nah, di sini formal invitation should be respond to within 3 days, biasanya sampai 3 hari, ya, di situ untuk meresponnya. Kemudian replies are written in the third person, ya, orang ketiga. Ada juga replies have to be handwritten, bisa ditulis tangan juga. Reason should be briefly stated for declining in the invitation. Kalau kamu declining di sini menolak undangan tersebut, berikan alasan yang sopan, ya. Jadi ini balasannya bisa sampai 3 hari baru dibalas kadang, ya, kalau secara tertulis, ya. Ini juga bisa melalui orang ketiga, ya, untuk membalasnya, perantara, ya, tidak langsung kamu sendiri. Dan juga dengan tulisan tangan. Nah, dicontohkan di sini ada yang pertama acceptance berarti menerima, declining berarti menolak, ya, undangan tersebut. Nah, di sini responding card berarti merespon undangan melalui kartu. Nah, kalau accept, ya, acceptance berarti kamu memenuhi undangan dengan senang hati.
Misalnya kami diundang pada saat pesta, ya, ulang tahun atau pesta kelulusan, ya, atau apa saja. Nah, berarti kamu akan datang pada undangan tersebut, ya, pada hari tersebut mendatangi atau mengiyakan undangan tersebut. Ya. Tapi kalau declining, ya, atau regretting, nah di sini berarti kamu menolak. Tapi berikan alasan yang sehat. Yang sehat itu berarti alasan yang baik, ya, alasan yang baik. Sebab apa kamu tidak datang? Ya, berikan. Nah, kalau responding card di sini meresponnya juga, misalnya datangnya dengan kartu, ya, ya kamu juga bisa menuliskan lagi, ya, di kartunya atau melalui tulisan lagi. Jadi intinya invitation itu bisa secara lisan, bisa secara tertulis. Nah, di sini pada pembelajaran ini kamu diharapkan nanti bisa membuat sebuah undangan secara tertulis, ya, secara tertulis. Biasanya kamu kalau setiap hari kan hanya mengundang secara lisan. Nah, di sini diharapkan dalam pembelajaran ini harus bisa membuat undangan secara tertulis apapun jenis kegiatannya, ya. Baik, semoga pada bab ini saya harap kamu mengerti. Silakan dibaca-baca lagi pada bukunya, ya. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan secara langsung, ya, atau komen, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.